Halo sahabat sehat, saya Dr. Prima Progestian, spesialis kebidanan dan kandungan bersama Sehat Fresh TV. Sahabat sehat, kali ini kita akan membahas tentang infertilitas. Kalau kita bicara infertilitas, artinya apa sih sebetulnya? Siapa yang tergolong memiliki masalah sulit hamil ini? Infertilitas sendiri adalah suatu masalah bagi pasangan suami istri di mana sudah melakukan hubungan intim secara teratur selama 1 tahun tanpa alat kontrasepsi, tanpa pengaman, kemudian rutin dilakukan, tapi ternyata belum hamil juga. Nah, secara sahabat sehat, pemeriksaan apa saja yang akan dilakukan oleh dokter apabila memeriksakan ini ke dokter? Dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan. Yang pertama adalah dokter akan menanyakan riwayat pasien. Riwayat pasien apa yang ditanyakan? Misalnya berapa lama sudah menikah, kemudian apakah ada keluhan-keluhan spesifik, ada keputihan, ada nyeri mens, ada gangguan-gangguan perut yang membesar dan lain-lain. Kemudian ditanyakan apakah ada penyakit yang dahulu, misalnya dulu sudah ada miom sebelumnya, ada kista, atau ada apa ya. Kemudian ditanyakan apakah pernah operasi, pernah melakukan tindakan-tindakan khusus untuk program hamil dan lain-lain. Tentu saja dokter akan menanyakan. Yang pertama adalah menanyakan riwayat. Yang kedua, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik bisa pemeriksaan fisik secara umum. Misalnya kita ukur tensi darah, ukur nadi, suhu, berat badan, tinggi badan. Ini perlu juga untuk dilihat apakah ada kelebihan berat badan atau tidak, karena ini bisa berpengaruh terhadap sulitnya hamil tersebut. Kemudian pemeriksaan khusus di bagian kandungan. Dokter akan melakukan pemeriksaan dalam, periksa mulai dari kemaluan luar sampai peragaan pada panggul untuk melihat bagaimana, apakah ada tumor, ada masalah terhadap kandungan atau organ rahim dan sekitarnya. Yang ketiga adalah dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang. Misalnya apa? Misalnya yang paling sering adalah pemeriksaan ultrasonografi. Jadi dokter akan melakukan pemeriksaan USG, alatnya seperti ini, ya. Dan diperiksa USG melihat kondisi rahim, kondisi ikan telur, sehingga itu yang menjadi dasar bagi dokter apakah ada masalah di kandungan. Misalnya ada tumor, ada kista, ya, ada polip, ada massa di daerah perut. Nah, itu akan ketahuan. Kapan sebaiknya dilakukan USG? Nah, sebaiknya melakukan pemeriksaan USG pada awal menstruasi. Jadi di haid kedua sampai kelima, ketika perdarahan sudah mulai banyak. Jadi kalau masih flek, masih netes-netes, nah ini belum dikatakan menstruasi. Ingat, menstruasi itu apabila darah menstruasi sudah cukup banyak. Hari kedua sampai hari kelima, rata-rata saya menganjurkan hari kedua sampai hari ketiga datang ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan USG. USG-nya biasanya menggunakan USG transvaginal karena hasilnya akan lebih akurat, lebih baik dibandingkan USG melalui perut. Yang keempat adalah pemeriksaan tambahan yang lainnya yang biasanya dilakukan pada wanita yang sudah memiliki anak sebelumnya. Jadi kalau memiliki anak sebelumnya biasanya tidak perlu dilakukan HSG lagi, tapi cukup dilakukan dengan SIS tadi. SIS itu apa? SIS itu adalah salin infusion salpingohysterografi, yaitu adalah bagaimana kita memberikan cairan. Jadi ditiup itu bukan pakai udara, tapi pakai cairan sejumlah 50 cc kalau SIS, dimasukkan ke dalam rahim melalui kateter, kemudian dipantau dengan USG. Dan ini akan lebih tepat biasanya apabila dibandingkan dengan histerografi biasa. Jadi ada pemeriksaan ditiup biasa, ya. Kenapa? Karena kita bisa memantau aliran air ini masuk ke dalam rahim dan akhirnya membuka saluran
kalau sudah dilakukan HSG ternyata ada sumbatan. Yang ke-6 adalah pemeriksaan laboratorium. Jadi sahabat sehat yang mengalami sulit hamil bisa melakukan pemeriksaan laboratorium. Yang diperiksa apa? Yang diperiksa bisa general, yaitu pemeriksaan darah, darah tepi, kemudian kolesterol, fungsi liver, fungsi ginjal, kemudian apakah ada HIV, kemudian ada riwayat seksual, penyakit masalah seksual, seperti itu kita cek juga. Bahkan kalau di rumah ada, misalnya ada kucing dan lain-lain, kita bisa melakukan pemeriksaan toksoplasma, ditambah dengan yang lain, rubella, CMV, dan herpes simplex. Ini juga bisa diperiksa untuk menunjang, mencari masalah, apakah ada masalah-masalah di situ. Kemudian apabila terjadi kelainan hormonal, ya, yang ditandai dengan menstruasi yang ngaco, ya, menstruasi yang biasanya mundur, kita harus juga melakukan pemeriksaan laboratorium untuk pemeriksaan hormonal, hormon kewanitaan. Nah, ini dilakukan kapan? Dilakukan pada saat menstruasi kedua sampai kelima. Ini periksa darah di waktu itu untuk pemeriksaan hormonal. Itu adalah pemeriksaan yang ke-6. Yang ke-7 adalah pemeriksaan yang penting dilakukan, tapi bukan pada wanita, bukan pada perempuan. Dilakukan pemeriksaan pada laki-laki, yaitu cukup dengan pemeriksaan analisis sperma. Dilakukan dengan masa jeda. Jadi laki-laki jangan berhubungan 3-4 hari sebelum pemeriksaan. Dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan hasilnya akan keluar segera. Nah, inilah dia beberapa pemeriksaan yang perlu dilakukan oleh sahabat sehat apabila ingin cepat hamil. Apabila sudah ada masalah yang ketemu, maka dokter akan melakukan terapi atau pengobatan sesuai dengan masalah yang ada. Jadi jangan takut untuk periksa ke dokter, segera lakukan pemeriksaan apabila dalam setahun atau lebih cepat belum juga mempunyai omongan. Demikian sahabat sehat, pembahasan masalah infertilitas kali ini semoga bisa menginspirasi dan lebih meningkatkan ilmu pengetahuan Bapak Ibu sekalian, sahabat sehat sekalian, untuk mengatasi gangguan sulit hamil. Baiklah sahabat sehat, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada acara berikutnya. Dan apabila Anda ingin terus mendapatkan informasi yang terbaik terkini, silahkan subscribe di channel Sehat Fest TV. Dan apabila Anda suka video kali ini, jangan lupa untuk like dan silahkan share ke teman-teman Anda yang membutuhkan informasi tentang infertilitas. Salam sehat, sampai jumpa.